Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Aprin Saputra, NPM 138. Ingin mempresentasikan kelompok kami atau kelompok saya yang berjudul regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan salah satu alat ukur yang bisa juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya kolerasi antar variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih, maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Persamaan regresi sederhana dirumuskan Y sama dengan A plus B X, di mana Y sama dengan baca Y topi subjek variabel terkait yang diproyeksikan, X sama dengan variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan, A sama dengan nilai konstanta harga Y jika X sama dengan 0, B sama dengan nilai arah sebagai penentu ramalan dalam kurung prediksi yang menunjukkan nilai peningkatan plus atau nilai penurunan min variabel Y. Rumusnya adalah B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Langkah-langkah menjawab uji regresi sederhana. Yang pertama, buatlah HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Yang kedua, buatlah HA dan H0 dalam bentuk statistik. Yang ketiga, buatlah tabel penolong menghitung angka statistik. Yang keempat, masukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus B sama dengan N kali X sigma Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Yang kelima, hitunglah jumlah kuadrat regresi JK dalam kurung S dengan rumus JK dalam kurung A sama dengan dalam kurung sigma Y kuadrat per N. Yang keenam, hitunglah jumlah kuadrat regresi JK dalam kurung B mutlak A dengan rumus JK B mutlak A sama dengan B dalam kurung sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N. Yang ketujuh, hitunglah jumlah kuadrat residu JK dengan rumus JK sama dengan sigma Y kuadrat dikurang JK dalam kurung B mutlak A dikurang JK dalam kurung A. Yang kedelapan, hitunglah rata-rata jumlah kuadrat regresi dalam kurung A RJK dalam kurung A dengan rumus RJK dalam kurung A sama dengan JK dalam kurung A. Yang kesembilan, hitunglah rata-rata kuadrat regresi dalam kurung B mutlak A JK dalam kurung B mutlak A dengan rumus RJK dalam kurung B mutlak A sama dengan JK dalam kurung B mutlak A. Yang 10, hitung rata-rata jumlah kuadrat radius RJK dengan rumus RJK sama dengan JK per N kurang min 2. Yang 11, menguji signifikasi dengan rumus F hitung sama dengan RJK dalam kurung B mutlak A per RJK. Yang ke-12, menentukan aturan pengambilan keputusan atau kriteria uji signifikan. Kaidah pengujian signifikasi: jika F hitung lebih dari F tabel maka tolak H0 signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel maka tolak HA tidak signifikan dengan R. Yang 13, cari nilai F tabel menggunakan tabel F rumus. Taraf signifikannya A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. F tabel sama dengan F dalam kurung 1 min A dalam kurung DB B mutlak A dikali dalam kurung DB res. Kasus perusahaan barang elektronik PT Nurmajaya ingin mengetahui
pengaruh antara pengalaman kerja X terhadap penjualan barang Y. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak 8 orang dengan data sebagai berikut. Pengalaman kerja X 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 2. Penjualan barang Y 50, 60, 30, 70, 40, 50, 40, 35. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana persamaan regresinya? Yang kedua, gambarkan diagram pancarannya. Yang ketiga, gambar arah garis regresi. Yang keempat, buktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja X terhadap penjualan barang Y. Yang selanjutnya, buktikan apakah data tersebut berpola linear. Penyelesaian. Yang pertama, langkah-langkah menjawab uji regresi sederhana. Buatlah HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan barang. H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja terhadap penjualan barang. Buatlah HA dan H0 dalam bentuk statistik. HA, R tidak sama dengan 0. H0, R sama dengan 0. Buatlah tabel penolong menghitung angka statistik. Pengalaman kerja X 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 2. Penjualan barang Y 50, 60, 30, 70, 40, 50, 40, 35. Nomor 1, X 2, Y 50, X kuadrat 4, Y kuadrat 2500, XY 100. Nomor 2, X 3, Y 60, X kuadrat 9, Y kuadrat 3600, XY 160. Nomor 3, X 1, Y 30, X kuadrat 1, Y kuadrat 900, XY 30. Nomor 4, X 4, Y 70, X kuadrat 16, Y kuadrat 4900, XY 280. Nomor 5, X1, Y 40, X kuadrat 1, Y kuadrat 1600, XY 40. Nomor 6, X3, Y 50, XY 9, X kuadrat 9, X kuadrat 2500, XY 150. Yang ketujuh, X2, Y 40, X kuadrat 4, Y kuadrat 1600, XY 80. Nomor 8, X2, Y 35, X kuadrat 4, Y kuadrat 1225, XY 70. N, X sigma X, Y sigma Y, X kuadrat sigma X kuadrat, Y kuadrat sigma Y kuadrat, XY sigma XY. Nomor yang B, X 18, Y 375, X kuadrat 48, Y kuadrat 18.825, XY 930. Masukkan angka-angka statistik dan buatlah persamaan regresi. A. Menghitung rumus B. B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat sama dengan 8 dikali dalam kurung 930 dikurang dalam kurung 18 dikali dalam kurung 375 per dalam kurung 8 dikali dalam kurung 48 dikurang dalam kurung 18 kuadrat sama dengan 990 per 60 sama dengan 11,5. B. Menghitung rumus A. A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N sama dengan 375 dikurang dalam kurung 11,5 dikali 18 per 8 sama dengan 168 per 8 sama dengan 21. C. Persamaan regresi sederhana dengan rumus Y topi sama dengan A plus B X sama dengan 21 plus 11,5 X dalam kurung X. Jawabannya A. Yang kedua, membuat
Diagram pencar membuat garis persamaan regresi. A. Menghitung rata-rata X dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 18 per 8 sama dengan 2,25. B. Menghitung rata-rata Y dengan rumus Y bar sama dengan sigma Y per N sama dengan 375 per 8 sama dengan 46,785. Berikut adalah diagram pencar. Salah satunya titik 3 didapatkan dari X1 dan Y30. Gambar arah garis regresi didapatkan dari pertemuan X bar dan Y bar. Menguji signifikasi dengan langkah berikut. Yang pertama, hitunglah jumlah kuadrat regresi CK dalam kurung A dengan rumus CK dalam kurung A sama dengan dalam kurung sigma Y kuadrat per N sama dengan dalam kurung 375 kuadrat per 8 sama dengan 17578,125. Hitunglah jumlah kuadrat regresi CK dalam kurung B mutlak A dengan rumus CK dalam kurung B mutlak A sama dengan B kali dalam kurung sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N. CK dalam kurung B mutlak A sama dengan 11,5 dikali dalam kurung 930 dikurang dalam kurung 18 dikali dalam kurung 375 per 8. CK dalam kurung B mutlak A sama dengan 991,978. Hitunglah jumlah kuadrat radius CK dengan rumus CK sama dengan sigma Y 2 dikurang CK dalam kurung B mutlak A kurang CK dalam kurung A. CK sama dengan 18.825 dikurang 991,875 dikurang 17.578,125 sama dengan 255. Hitung rata-rata jumlah kuadrat regresi A RCK dalam kurung A dengan rumus RCK dalam kurung A sama dengan CK dalam kurung A sama dengan 17.578,125. Hitunglah rata-rata jumlah kuadrat regresi dalam kurung B mutlak A RCK dalam kurung B mutlak A dengan rumus RCK dalam kurung B mutlak A sama dengan CK dalam kurung B mutlak A sama dengan 991,875. Hitung rata-rata jumlah kuadrat residu RCK dengan rumus RCK sama dengan CK per N dikurang 2 sama dengan 255 per 8 kurang 2 sama dengan 42,5. Menguji signifikasi dengan rumus F hitung sama dengan RCK dalam kurung B mutlak A per RCK sama dengan 991,875 per 42,5 sama dengan 23,34. Menentukan aturan pengambilan keputusan atau kriteria uji kaidah pengujian signifikasi. Jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel maka tolak H0 signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel maka tolak HA tidak signifikan. Cari nilai F tabel menggunakan tabel F dengan rumus taraf signifikasinya A sama dengan 0,05 dB res sama dengan N dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. F tabel sama dengan F dalam kurung 1 dikurang A dalam kurung dB rek dalam kurung B mutlak A kali dalam kurung dB res. F tabel sama dengan F dalam kurung 1 dikurang 0,05 dalam kurung 1 kali 6. F tabel sama dengan 5,99. Cara mencari F tabel: angka 1 sama dengan pembilang, angka 6 sama dengan penyebut. Ternyata F hitung lebih dari F tabel atau 23,34 lebih dari 5,99 maka signifikan. Kesimpulan, karena F hitung lebih besar dari F tabel maka tolak H0 dan terima HA.
Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antar pengalaman kerja terhadap penjualan barang. Menguji linearitas dengan langkah-langkah berikut. Hitung jumlah kuadrat regresi CKREG dalam kurung A dengan rumus CKREG dalam kurung A sama dengan dalam kurung sigma Y kuadrat per N sama dengan 300, dalam kurung 375 kuadrat per 8 sama dengan 17.578,125. Hitung jumlah kuadrat regresi CKREG dalam kurung B mutlak A dengan rumus CKREG dalam kurung B mutlak A sama dengan B dikali sama dengan sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N. CKREG dalam kurung B mutlak A sama dengan 11,5 dikali 930 dikurang dalam kurung 18 kali dalam kurung 375 per 8. CKREG dalam kurung B mutlak A sama dengan 991,875. Hitunglah jumlah kuadrat radius CKRES dengan rumus CKRES sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang CKREG dalam kurung B mutlak A dikurang CKREG dalam kurung A. CKRES sama dengan 18.825 dikurang 991,875 dikurang 17.578,125. CKRES sama dengan 255. Menghitung jumlah kuadrat error kesalahan JKE dengan rumus JKE sama dengan sigma sigma K dalam kurung sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat per N. Tabel pasangan variabel X dan variabel Y untuk mencari JKE berikut adalah tabelnya. JKE sama dengan dalam kurung 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat dikurang dalam kurung 30 ditambah 40 kuadrat per 2 ditambah dalam kurung 35 kuadrat ditambah 40 kuadrat ditambah 50 dikurang dalam kurung 35 ditambah 40 tambah 50 kuadrat per 3 ditambah dalam kurung 50 kuadrat ditambah 60 kuadrat dikurang dalam kurung 50 tambah 60 kuadrat per 2 ditambah dalam kurung 70 dikurang dalam kurung 70 kuadrat per 1. JKE sama dengan dalam kurung min 50 ditambah 116,67 ditambah 50 ditambah 0 sama dengan 116,67. Hitunglah jumlah kuadrat tuna cocok dalam kurung JKTC dengan rumus JKTC sama dengan JKRES dikurang JKE sama dengan 255 dikurang 116,67 sama dengan 138,33. Hitung rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok RJKTC dengan rumus RJKTC sama dengan JKTC per K min 2 sama dengan 138,33 per 4 kurang 2 sama dengan 69,165. Hitunglah rata-rata jumlah kuadrat error RJKE dengan rumus RJKE sama dengan JKE per N dikurang K sama dengan 116,67 per 8 per 4 kurang 4 sama dengan 29,1675. Mencari nilai F hitung dengan rumus F hitung sama dengan RJKTC per RJKE sama dengan 69,165 per 29,1675 sama dengan 2,37. Tentukan aturan untuk pengambilan keputusan atau kriteria uji linear. Perlu diketahui bahwa uji linearitas ini berbeda dengan uji signifikasi. Adapun perbedaannya terletak pada pengambilan keputusan, yaitu kaidah pengujian signifikasi dengan F hitung lebih dari sama dengan F tabel, maka tolak HO H0 signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka tolak HA tidak signifikan. Tetapi pada uji linearitas berlaku, jika F hitung
kurang dari sama dengan F tabel, maka terima H0 berarti linear. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka terima HA berarti tidak linear. Carilah nilai F tabel menggunakan F dengan rumus F tabel sama dengan F dalam kurung 1 min A dalam kurung DB TC, DBE sama dengan F dalam kurung 1 min 0,05 dalam kurung DB TC, DBE. F dalam kurung 0,95 dalam kurung DB sama dengan K min 2, DB sama dengan N min K. F dalam kurung 0,95 dalam kurung DB sama dengan 42/2, DB sama dengan 8 min 4. F 0 dalam kurung 0,95 dalam kurung 2,4. Cara mencari F tabel DB sama dengan 2 sebagai angka pengambilan pembilang, DB sama dengan 4 sebagai angka penyebut, maka F tabel sama dengan 6,94. Bandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, ternyata F tabel kurang dari F hitung kurang dari F tabel atau 2,37 kurang dari 6,94, maka terima H0 berarti linear. Kesimpulan, karena F hitung lebih kecil F tabel, maka terima H0 dan tolak HA. Dengan demikian metode regresi Y atas X berpola linear. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.